Ibu Mega sempat mengeluarkan pernyataan, bubarin saja KPK, tidak efektif. Saya mau tanya, Anda sependapat dengan Ibu Ketua Umum? Dalam konteks penegakan hukum, boleh nggak ada slide yang bisa ditampilkan ya? Dari sisi hukum tadi itu. Baik dari jumlah penindakan kasus korupsi yang ada di Indonesia 2018-2022. Biar semua publik audiens tahu sikap saya sebagai capres. Agar tidak terjadi konfus, siapa berpendapat, siapa yang sedang duduk di sini. Kita sambil tunggu slide-nya disiapkan, Mas. Silakan. Baik, lalu saya tanya, tantangannya tadi sudah saya sampaikan pada teman-teman, ya. Yang pertama, kebiasaan kita korup. Kerja nyogok, mau dapat proyek nyogok, dan kemudian ketemu seseorang, ketangkap OTT KPK. Siapa? Aktor, analis aktor. Atau barangkali kebijakan yang korup. Karena regulasi menguntungkan sebagian dan kemudian itu dijadikan seolah-olah ini untuk kepentingan bersama, tapi yang bermain itu beberapa orang saja. Atau sistem aturan yang korup dari si kelembagaannya. Jangan-jangan memang aturannya kurang bagus. Atau terakhir, ya prakteknya yang tiap hari tertolerir itu sudah biasa kok, nggak apa-apa. Namanya juga orang kuasa, power tends to corrupt. Nggak bisa. Ini tantangannya. Maka saya tuliskan Mbak di dalam solusi ini. Penguatan kejaksaan KPK dan kepolisian yang disebut sebagai APH. Clear? Masih jadi tidak lagi? Sependapat bahwa KPK harus dibubarkan, malah justru harus dikuatkan. Sepakat dikuatkan. Sepakat dikuatkan. Artinya Mas, saya mau follow up dengan pertanyaan yang lebih konkret. Silakan. Artinya apakah ketika nanti Anda menjabat presiden, KPK akan diperkembalikan lagi independensinya? Tidak seperti sekarang? Dikuatkan. Revisi Mas, revisi apakah kemudian akan dikembalikan? Karena revisi undang-undang KPK dinilai banyak pihak, itulah problem utama kenapa KPK kita sekarang melempem. Harus saya jawab ketiga kalinya, satu dikuatkan, dua revisi regulasi. Revisi regulasi Mbak, itu membutuhkan satu treatment sendiri, political interplay. Mbak, kenapa kemudian dalam konteks politik, ketika seseorang berkuasa, di sana ada yang mengontrol, namanya parlemen. Orang boleh sinis soal parlemen, tapi ilmu paling dasar check and balances system dalam trias politika itu ada. Bukan tidak. Para ilmuwan pendahulu filosof sudah melakukan itu. Maka yudikatifnya yang akan melakukan, tapi yang memproduksi regulasi adalah parlemen. Maka kenapa dalam sebuah kekuasaan yang kemudian sedang berjalan, kepemimpinan yang sedang berjalan, seringkali terjadi lobby. Seringkali terjadi seperti praktek Pak Jokowi. Yang kalah pun diajak.